Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Hasanto dalam live sharing menulis. Sebelumnya saya minta maaf dulu teman-temannya. Kemarin saya tidak bisa live walaupun sebetulnya sudah mempersiapkan untuk live ya, karena ada force major ya, ada kejadian yang tidak terduga di mana ketika saya memulai live sekitar jam setengah 10 tiba-tiba lampu mati di lokasi tempat saya tinggal gitu ya, sampai sekitar hampir jam 11 ya baru hidup ya. Akhirnya ya saya putuskan untuk tidak live ya, karena sudah terlalu malam. Walaupun kemarin itu malam akhir pekan pun juga tetap jam 11 itu mungkin terlalu malam ya, bisa selesai sampai jam setengah 1. Sehingga akhirnya ya saya putuskan ya udah hari ini saja saya live nya teman-teman ya, dengan materi yang saya rencanakan untuk besok gitu. Nah sebetulnya materinya sih lebih tepat kemarin ya, yang saya bawakan, karena ya bawa-bawa romantisme juga sih materi yang saya bawakan gitu kan, lebih tepat kemarin ya. Walaupun ya mudah-mudahan hari ini teman-teman pun ya yang masih tahap pendekatan, PDKT atau bahkan sudah jadian ya, masih adalah sisa-sisa rasa romantisme pada kemarin ya, malam minggu ya, malam akhir pekan kemarin ya. Sehingga ya kalau kita bahas mengenai romantisme hari ini ya lebih ya masih relevan ya teman-teman ya. Apalagi ya teman-teman yang sudah ini ya, yang sudah tahapnya sudah halal ya, artinya ya tiap hari pasti romantisme ya, tidak hanya di malam minggu saja gitu, setiap malam pun romantisme. Makanya ya bisa-bisa aja materi saya ini dipas-pasin lah dengan teman-teman yang ya sudah satu rumah karena sudah dihalalkan, sehingga ya tetap cocok juga ya. Jadi teman-teman yang mudah-mudahan ini ya yang saya sampaikan ini walaupun ya agak sedikit mundur dari kemarin yang harusnya kemarin, bisa saya sampaikan hari ini bisa tetap memberikan wawasan, memberikan pencerahan seputar teman-teman mengenai dunia tulis menulis, sehingga ya bisa juga nanti terapkan oleh teman-teman dalam kegiatan tulis-menulis lainnya ya. Selamat bergabung Kak Gufron ya. Sekarang kita baru memulai untuk membahas mengenai suatu topik mengenai romantisme dalam sebuah novel ya, yang akan kita bahas pada kali ini mungkin sekitar 1,5 jam ke depan. Kita akan membahas mengenai hal tersebut gitu. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai sebuah materi dari live, saya memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Selamat bergabung Kak Jasman Putra ya. Saya memberikan kesempatan teman-teman ingin bertanya mengenai dunia tulis menulis apapun itu, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar ya, sehingga teman-teman bisa selamat bergabung Kak Bulan ya. Kita baru memulai dan sebelumnya saya berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya mengenai dunia tulis menulis melalui kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab. Nanti setelah saya jawab semua pertanyaan ya, kita baru mulai ke pembahasan pada malam ini. Walaupun kalau memang belum ada teman-teman yang bertanya, selamat bergabung Kak Sapi Kurban ya. Oke lah teman-teman, kalau memang belum ada yang bertanya ya di kolom komentar ya, kita masuki saja pembahasan kita kali ini mengenai dunia tulis menulis. Kali ini saya akan membahas mengenai ya novel ya teman-teman, karena kan minggu kemarin full kita tidak membahas mengenai buku, mengenai novel ya. Sekarang kita kembali membahas mengenai novel ya. Mungkin teman-teman bisa diinspirasi lah teman-teman yang baru mulai menulis ataupun ingin menulis, atau setidaknya teman-teman yang menyenangi hal-hal terkait dengan dunia tulis menulis ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai hal yang menjadi inti dari sebuah novel. Dalam sebuah novel itu pasti harus ada. Saya selalu mengatakan kalau hal tersebut tidak ada dalam sebuah novel, itu sama aja dengan sayur tanpa garam ya. Ya, teman-teman ya bisa merasakan ya, sayur tanpa garam ya rasanya seperti apa ya, pasti hambar gitu. Nah, makanya yang akan kita bahas kali ini adalah satu unsur yang sangat penting yang akan memberikan kesan hambar jika tidak ada ataupun kurang digarap secara serius dalam sebuah novel ya, khususnya novel roman ya. Walaupun ini juga berlaku untuk semua genre novel ya sebetulnya. Nah, apa yang kita bahas pada hari ini, pada live kita malam ini, yaitu kita akan membahas mengenai konflik dalam sebuah novel cerita roman ya. Nah, makanya lagi-lagi sebetulnya tepat dibawakannya kemarin ya teman-teman ya, pada malam minggu sih. Tapi karena kemarin ada ya tuh mati lampu ya, jadi terpaksa saya tidak bisa live dan baru saya bawakan malam ini. Semoga tetap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan kita kali ini. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa hal ya terkait dengan konflik dalam sebuah novel bergenre roman. Karena saya selalu mengatakan bahwa novel sebuah konflik itu adalah suatu keharusan, suatu keniscayaan dari sebuah novel gitu kan, terutama novel genre roman. Nah, kita akan membahas beberapa hal ya terkait dengan novel
baik dari jenis-jenisnya, kemudian dari metode pembuatan ataupun alur sebuah konflik, sampai dengan tips-tips kita untuk membuat sebuah konflik yang menarik dalam sebuah novel gitu, sehingga kita bisa dapat bergabung, panggil aja gua ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kita kemudian itu nanti akan membahas mengenai beberapa contoh novel-novel Indonesia terkait dengan bagaimana mereka mengolah unsur konflik dalam penulisan novel masing-masing gitu. Nah, karena kita akan mulai pembahasan pertama ya teman-teman ya, pembahasan mengenai ini apa namanya, selamat bergabung ke APK ya, pembahasan mengenai konflik dalam sebuah novel, yaitu jenis-jenisnya. Jadi walaupun seolah-olah konflik itu hanya satu ya, konflik itu pokoknya ada pertentangan, ada pertikaian antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kalau kita bicara novel ya berarti antara tokoh utama di dalam novel tersebut ya. Kalau kita bicara novel roman berarti pertikaian antara tokoh utama pria dan tokoh utama wanita yang umumnya adalah sepasang kekasih ataupun wannabe sepasang kekasih gitu. Nah, makanya tapi sebenarnya banyak macam-macam konflik ya teman-teman ya. Karena kalau kita dapat memahami setiap jenis konflik dalam sebuah novel ya, kita bisa membuat konflik yang sesuai dengan cerita apa yang kita tulis, cerita apa yang akan kita tulis dalam sebuah alur cerita yang telah kita susun gitu. Jika kita menempatkan konflik secara tepat, maka ceritanya akan semakin menarik, akan semakin menggigit bagi para pembaca ya. Tapi kalau kita salah menempatkan jenis konflik pada suatu alur cerita novel roman yang kita tulis, atau bahkan cerita pendek sekalipun ya, tentu cerita kita akan menjadi kurang tepat, kurang pas ya, sehingga menjadi kurang menarik, bahkan dianggap kurang pas ya, kurang afdol lah ya penerapan konflik tersebut dalam sebuah tulisan gitu. Nah, makanya sekarang kita akan pelajari beberapa konflik di dalam sebuah novel ya. Ini berlaku sebetulnya juga untuk novel, untuk cerita pendek juga sih teman-teman, karena kita pernah membahas pada live minggu lalu bahwa cerpen dan novel itu sebenarnya hampir sama gitu loh, hanya bedanya di lengthnya aja, kepanjangan katanya. Tapi sebenarnya secara metode, secara cara itu kurang lebih hampir sama ya. Jadi ketika saya bicara novel, otomatis saya juga bicara mengenai cerpen juga gitu. Nah, yang pertama adalah konflik internal tokoh utama gitu. Jadi konflik internal itu sebenarnya konflik batin ya teman-teman. Misalnya dalam sebuah cerita ada seorang tokoh pria, dia mempunyai konflik batin, dia mempunyai rasa yang bertentangan di dalam dirinya gitu. Rasa itu bisa bermacam-macam ya, bisa berarti keraguan, bisa juga rasa bersalah, atau juga rasa ketidakpercayaan diri gitu. Nah, mungkin contoh gampangnya adalah di novel ini tentunya novel Semua Demi Cinta, novel Merawat Takdir Cinta, ini ada keraguan gitu. Jadi ceritanya kurang lebih seorang pria, Adi, yang menyenangi teman kantornya bernama Indah gitu. Nah, si Indah itu adalah seorang wanita yang secara agamis sangat bagus gitu. Dia sangat religius sekali gitu. Nah, sementara Adi merasa dirinya adalah orang yang ya tanda petik berdosa lah ya. Dia sering melakukan ya inilah dosa lah. Kemudian juga dia ibadahnya juga sangat kurang gitu. Paling kalau dia sebagai muslim, dia paling hanya sekedar sholat gitu. Tapi yang lainnya dia tinggalkan gitu. Nah, karena itulah ada konflik dalam batin dirinya ketika dia tertarik dengan Indah gitu. Dan ketika dia ingin mulai dekat dengan Indah dan ingin menjadikan Indah kekasihnya, ada rasa keraguan dalam dirinya. Apakah dia pantas gitu buat Indah gitu? Apakah Indah dapat menerima cintanya gitu? Dan juga ada rasa tidak percaya diri bahwa kalaupun Indah bisa menerima cintanya, apakah si Adi itu bisa mengimbangi kesalehan ataupun kereligiusitasan dari Indah tadi gitu kan. Ya, kita bicara bahwa kalau dalam sebuah pasangan kekasih itu harusnya ada kesepadanan ya, adanya kesamaan gitu. Kesamaan itu bisa macam-macam ya. Kita tidak hanya bicara misalnya kesamaan secara ekonomi gitu atau kesamaan secara pendidikan, tapi kita juga bicara kesamaan mengenai tingkat keagamaan ya, tingkat religiusitasan. Nah, itu makanya sebelum si Adi melangkah untuk mendekati Indah, yaitu ada keraguan dalam dirinya. Nah, itu sebetulnya sudah ada konflik, walaupun saya menerapkan itu di awal cerita seolah-olah awal cerita belum ada konflik, tapi sebetulnya sudah ada konflik, yaitu konflik internal dari tokoh utama prianya si Adi ya teman-teman. Jadi itu yang pertama ya, jenis-jenisnya ada konflik internal dari tokoh utamanya. Itu tadi bisa bersifat keraguan, bisa bersifat rasa bersalah, atau bisa bersifat rasa tidak percaya diri.
dari tokoh utamanya tadi. Itu yang pertama ya teman-teman, jenis konflik. Kemudian yang kedua adalah konflik antar tokoh utama. Jadi ya bener Kak Sasa ya. Jadi kakak bisa lihat itu di etalase 6 sampai etalase 12 itu novel yang saya tulis sendiri Kak. Jadi kakak bisa lihat masing-masing ada sinopsisnya. Jadi kakak bisa baca lah kurang lebih alur ceritanya seperti apa. Nanti Kak Sasa juga bisa nanya juga kepada saya gitu kalau di melalui kolom komentar kalau ada yang ditanyakan gitu. Sedangkan kalau di 13 di etalase 13 sampai 17 itu buku branding dan marketing yang saya tulis juga Kak ya. Kan kebetulan saya kan 20 tahun nih bekerja di bidang marketing ya, sampai sekarang alhamdulillah di posisi senior manajemen ya. Jadi kurang lebih saya tahu lah mengenai bisnis marketing ya, makanya saya tuangkan itu dalam buku-buku saya gitu Kak. Ya terima kasih Kak ya. Kalau tanyaannya Kakak bisa ini Kak bisa dilihat etalasenya, kemudian mungkin Kakak bisa inilah dibaca-baca sinopsisnya. Kalau ada yang ditanyakan lagi Kakak bisa tanyakan ya Kak ya. Oke, demikian Kak Sasa. Yang sekarang kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan ke konflik yang kedua, itu konflik antar tokoh utama. Jadi di sini antara tokoh, kalau dalam sebuah novel roman kan tokoh utama pasti ada dua ya, pria dan wanita ya. Nah, tokoh utama ini biasanya sepasang kekasih gitu, ataupun sepasang suami istri lah gitu. Nah, ataupun juga setidaknya adalah seseorang yang ingin menyenangi seseorang yang lain gitu ya, dalam artian lawan jenis. Nah, di sini bisa terjadi ada konflik antara mereka gitu. Nah itulah seperti contohnya di novel inilah teman-teman ya, di bagian tengah pun juga merawat daging cinta ini juga ada konflik, yaitu ketika waktu itu ada rasa kecemburuan lah si Indah ya, karena si Adi itu kan waktu itu seorang brand manager ya di sebuah perusahaan, dan dia kebetulan akan membuat suatu proyek iklan gitu. Dan ketika dia membuat proyek iklan itu ternyata agensi periklanannya itu ditangani oleh teman sekolahnya si Adi dulu yang menyenangi Adi waktu itu, sehingga ada rasa kecemburuan kan dari si ini Indah bahwa ya Adi nanti akan CLBK lah istilahnya ya. Nah itulah makanya terjadi konflik antara mereka gitu, walaupun konflik mereka tidak dalam bentuk konflik terbuka, tapi si Indah selalu ketus ketika Adi misalnya izin untuk pulang malam karena misalnya ingin melakukan editing iklan di sebuah studio pembuatan iklan gitu ya. Nah itu makanya bisa terjadi ya konflik tuh antara dua tokoh, apapun sebabnya. Kalau di novel ini ya itu tadi karena rasa cemburu gitu kan. Jadi penyebab konflik internal konflik antar tokoh utama itu bermacam-macam ya. Jadi ya intinya adalah si tokoh utama pria dan wanita itu konflik karena ada sesuatu hal gitu. Nah itu yang kedua gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konflik eksternal, yaitu konflik tokoh utama itu biasanya memang terjadi karena misunderstanding ya teman-teman ya, terjadi karena kesalahpahaman gitu apapun masalahnya. Nah, selain konflik antara tokoh utama tadi, juga bisa terjadi konflik dengan pihak-pihak lain, antara tokoh utama dengan pihak lainnya gitu. Misal ada beberapa penyebab konflik antara tokoh utama itu dengan pihak lain di luar tokoh utama. Misalnya yang pertama adalah konflik eksternal, misalnya konflik keluarga ya. Konflik keluarga misalnya karena misalnya ada inilah si antara pria dan wanita itu mereka beda status sosial misalnya, dan misalnya si wanitanya adalah status sosialnya tinggi sementara yang prianya status sosialnya rendah. Dan tentu bisa terjadi orang tua dari si wanita itu tidak berkenan anaknya didekati oleh teman prianya yang dari status sosial yang berbeda, yang lebih rendah. Nah, itu kan bisa terjadi konflik juga gitu. Terlepas apakah si anak wanitanya itu dia bisa menerima perbedaan itu ataupun sebetulnya atau tidak, tapi setidaknya dari orang tua itu pasti ada setidaknya akan mengganggu hubungan mereka. Nah itulah sering menyebabkan konflik gitu. Nah itu bisa terjadi karena konflik eksternal. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi karena rintangan sosial ya. Rintangan sosial tadi ya, jadi konflik eksternal itu dari keluarga. Masalah sosial itu satu hal, mungkin masalah lain adalah misalnya kayak kalau kita melihat kepada novel zaman dahulu kala ya, novelnya dari William Shakespeare kan orang tua si tokoh pria dan wanitanya itu tidak cocok, karena ya memang tidak cocok bukan karena masalah ekonomi, tapi memang
ya ada perbedaan prinsip di antara mereka berdua keluarga itu, ya sehingga akhirnya mereka konflik kan bisa terjadi karena itu juga kan, bukan karena masalah sosial. Nah, sedangkan kalau masalah sosial, rintangan sosial itu juga bisa jadi salah satu sebab, walaupun bukan berarti juga dari satu keluarga ya. Jadi misalnya status ekonomi, perbedaan sosial ataupun perbedaan budaya gitu misalnya ya, kisah cinta antara seorang misalnya dari suatu daerah A yang lemah lembut, ini budayanya mungkin lemah lembut, dan di daerah lain yang budayanya mungkin keras tegasnya, itu kan bisa terjadi konflik juga, walaupun sebetulnya hanya salah paham ya, kayak karena perbedaan budaya tadi gitu. Jadi makanya rintangan sosial itu bisa menjadi penyebab konflik juga gitu. Dan nah ini yang parah sih teman-teman, jadi konflik antar tokoh utama itu misunderstandingnya bisa terjadi karena masalah mantan ya teman-temannya. Nah itu ya masalah mantan ataupun juga pesaing dalam sebuah kompetisi memperebutkan dalam sebuah kisah cinta. Nah itu juga bisa menjadi konflik gitu. Kalau mantan ya pasti nggak jauh-jauh dari masalah cemburu kan. Kalau misalnya masalah pesaing, ya mungkin pesaing itu menyebarkan isu-isu yang membuat hubungan keduanya itu pecah gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, konflik antar tokoh utama itu biasanya karena misunderstanding, penyebabnya bisa karena konflik eksternal ya, bisa karena keluarga ataupun pihak lain atau sahabat-sahabat mereka saling bertikai, berkonflik, akhirnya mereka ikut berkonflik. Kemudian yang kedua adalah masalah rintangan sosial ya, yaitu tadi bisa jadi karena perbedaan sosial, perbedaan budaya yang menyebabkan timbulnya masalah di antara hubungan mereka. Yang ketiga adalah yang paling gawat itu adalah masalah mantan ya, masalah mantan ataupun juga adanya pesaing dalam perebutan kisah cinta. Nah itu menyebabkan terjadinya konflik eksternal. Jadi itu ya teman-teman ya, tadi saya jelaskan konflik itu yang pertama konflik batin, konflik internal di dalam tokoh utama masing-masing, dan yang kedua adalah konflik antara tokoh internal tadi gitu ya. Nah kemudian ini kita lanjutkan lagi ke konflik yang berikutnya adalah konflik kepercayaan gitu. Jadi adanya ketidakpercayaan ataupun adanya pengkhianatan itu kan ya sering lah ya kita temui di buku-buku novel mengenai seseorang kekasih yang tidak percaya dengan kekasihnya gitu, ataupun juga bahkan adanya pengkhianatan ya. Pengkhianatan ya sekarang kayaknya lagi rame ya teman-teman, pengkhianatan dalam bidang apapun lah ya, dari bidang politik sampai bidang percintaan itu penuh dengan pengkhianatan sekarang kan. Nah jadi itulah salah satu sumber konflik gitu. Jadi kita sering kalau di kehidupan sehari-hari lah kita sering melihat selebritis itulah ya, itu kan mereka pasti konflik ya, sama dengan sebuah kisah novel kan, pasti kalau ada yang salah satu selingkuh tanda petik ya tentu ya akan menyebabkan konflik dalam hubungan mereka gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah konflik batin gitu. Konflik batin itu mungkin lebih kepada pertentangan antara baik dan benar ya. Kalau konflik internal kan lebih umum tadi yang saya bilang, karena masalah keraguan, masalah ketidakpercayaan, kemudian masalah ketidakpercayaan diri, kemudian masalah rasa bersalah. Nah kalau konflik batin itu lebih kepada pertentangan baik dan benar gitu. Makanya misalnya apakah kita akan bertindak sesuatu itu kita akan melakukan atau tidak tuh, karena kalau kita lakukan itu sebetulnya ada perbuatan yang salah, kita tahu gitu, tapi kalau tidak kita lakukan mungkin kepentingan kita akan terganggu. Nah itulah makanya sering terjadi juga konflik ya, konflik di dalam diri pemeran tokoh utama gitu. Nah kemudian yang berikutnya ada konflik perubahan karakter. Jadi bisa terjadi ya teman-teman, ini misalnya contoh novel saya ini isi Saliha teman-teman. Jadi ceritanya mengenai suami istri pengantin baru, mereka mereka dekat dengan dunia hiburan malam lah ya. Ketika mereka pacaran itu mereka dekat dengan dunia hiburan malam gitu. Bahkan selamat bergabung ke saya Kak Cece Bebu ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai konflik dalam sebuah novel roman ya. Nah sekarang kita sedang membahas mengenai konflik perubahan karakter. Apa yang dimaksud dengan konflik perubahan karakter itu? Ini saya kasih contoh biar gampang teman-teman, di novel saya Isi Saliha. Ini bercerita mengenai pasangan suami istri pengantin baru. Mereka dari pacaran sudah dekat dengan dunia malam. Setelah bahkan si prianya melamar si wanita pun juga di sebuah diskotik ya. Dan ketika mereka bernikah pun si suami semakin dekat dengan dunia malam. Kenapa? Karena suaminya pindah bekerja ke perusahaan minuman alkohol. Kita tahu ya,
pasar minuman alkohol terbesar itu ya di dunia malam, sehingga karena suaminya bekerja di bagian promotion ya otomatis dia banyak melakukan aktivitas event di tempat hiburan malam pada malam hari kan ya. Kalau siang hari ya nggak ada yang lihat gitu kan ya, makanya semakin sering si suaminya itu mengunjungi tempat hiburan malam. Nah itu kan berarti ada perubahan ya, ada perubahan karakter ya. Tadi sing suaminya tadi mungkin seminggu beberapa kali, hanya 2 kali misalnya mengunjungi tempat hiburan malam, itu pun bersama istrinya pasti kan. Nah ketika dia bekerja di perusahaan minuman beralkohol, dia tiap malam dia harus ke tempat hiburan malam gitu dengan frekuensi yang lebih sering, dan juga tidak dengan istrinya ya, tidak dengan si Andini, si Adrian itu pergi ke tempat hiburan malam. Nah itu kan terjadi perubahan pada diri si Adrian ya, dia semakin sering mendatangi tempat hiburan malam. Nah inilah menyebabkan konflik. Jadi perubahan yang terjadi pada satu tokoh, baik itu dari sisi sifatnya, baik itu dari sisi perhatian, dari sisi pekerjaan, dari sisi kegiatan dan lain-lain, itu bisa menyebabkan konflik juga dalam sebuah cerita roman ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah konflik kehilangan. Konflik kehilangan bisa terjadi ya, konflik kehilangan orang karena orang terkasih karena meninggal, ataupun juga justru kehilangan suatu barang, ataupun juga bahkan kehilangan rasa percaya pada seorang pun, itu juga bisa menyebabkan konflik yang besar ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman ya. Saya ulangin lagi secara ringkas. Jenis-jenis konflik dalam sebuah novel roman itu bisa terjadi adalah konflik internal di dalam diri tokoh utama dari novel tersebut. Kemudian yang kedua adalah konflik antar tokoh utama gitu ya. Yang itu bisa terjadi karena biasanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu bisa terjadi karena yang pertama karena konflik eksternal, misalnya karena adanya pengaruh campur tangan keluarga. Yang kedua adalah konflik karena adanya rintangan sosial, karena perbedaan status sosial, ataupun juga karena perbedaan budaya. Dan yang ketiga adalah karena mantan ataupun juga karena mantan pasangan ya maksudnya ya, ataupun juga dia pesaing dalam kompetisi cinta, sehingga akhirnya ya menimbulkan konflik di antara tokoh-tokoh utama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah konflik kepercayaan. Konflik kepercayaan itu ya bisa karena adanya ketidakpercayaan, ataupun juga karena adanya pengkhianatan ya perselingkuhan lah ya, bahasa ininya gitu, bahasa umumnya, sehingga ya akhirnya menyebabkan konflik gitu. Nah yang berikutnya yang keempat adalah konflik batin, yaitu biasanya pertentangan antara hal yang baik dengan hal buruk, di mana misalnya si tokohnya itu ingin melakukan hal yang buruk, akan tetapi sisi baiknya melarang. Nah itu kan berarti tadi ada konflik batin gitu ya. Nah kemudian yang kelima adalah konflik perubahan karakter. Artinya adanya perubahan karakter, ataupun perubahan dalam suatu perjalanan hidup seorang tokoh utama cerita, itu dapat menimbulkan konflik pada pasangannya gitu ya, sehingga ya akhirnya itulah menjadi sumber konflik gitu. Kemudian yang terakhir adalah konflik kehilangan, baik itu kehilangan karena misalnya karena kematian, kemudian atau karena kehilangan suatu yang sifatnya materi, suatu barang, ataupun bahkan kehilangan kepercayaan terhadap seseorang, terhadap pasangannya, itu juga bisa menyebabkan konflik ya. Nah itu sih teman-teman sedikit gambaran mengenai bahwa konflik itu dapat terjadi dengan bermacam hal gitu. Nah konflik apa yang kita akan terapkan dalam novel kita ataupun cerpen kita, nah itu tentu disesuaikan dengan keperluan. Artinya teman-teman yang ingin menulis suatu cerita dengan tema apa, cerita novel roman dengan tema apa, kemudian alurnya seperti apa, nah itulah teman-teman harus memilih dari sekian banyak jenis konflik tadi, konflik yang paling tepat untuk cerita yang akan teman-teman tulis gitu ya. Jadi itu sih teman-teman bagian pertama yang sudah kita bahas, yaitu mengenai konflik ya. Nah kemudian selamat bergabung ke CTN ya. Sekarang kita sedang membahas mengenai konflik dalam sebuah novel gitu. Jadi novelnya terutama novel-novel roman ya. Nah kita sudah membahas mengenai jenis konflik yang ada gitu. Nah sekarang kita akan beranjak pada pembahasan yang berikutnya gitu, yaitu mengenai bagaimana kita membangun alur konflik ya. Karena sama dengan kita membuat cerita secara keseluruhan, itu kan ada alurnya, ada kerangka karangannya. Nah di dalam kerangka karangan itu, di dalam kerangka tulisan itu ada alur mengenai konflik. Nah sekarang bagaimana kita membangun alur konflik dalam sebuah cerita yang adalah termasuk bagian inti dari sebuah novel roman, itulah yang kita akan bahas kali ini ya teman-teman ya.
alur-alur apa saja, tahapan-tahapan apa saja yang perlu kita lakukan ketika ingin membuat sebuah alur konflik yang baik ya, sehingga dapat membuat tulisan yang menarik dan juga membuat pembaca semakin penasaran terhadap tulisan yang sedang kita buat gitu. Nah, sekarang yang kita bahas ada membangun sebuah alur konflik ya. Alur konflik itu alur konflik itu bisa ada ini ya, ada beberapa tahap yang harus dilakukan ya, dan tahap itu harus dilakukan walaupun cara melakukannya tetap bervariasi ya, itu tergantung dari bagaimana penulisnya membuat membuat variasi dari alur tersebut. Tapi alur tersebut tetap harus alur yang harus dijalani gitu ya. Nah, alur yang pertama adalah pendahuluan yang memikat gitu kan. Nah, ini sih sebetulnya sama standar ya, artinya ketika kita akan membuat suatu tulisan pun kita pasti harus membuat pendahuluan yang memikat. Nah, ketika kita akan membuat suatu konflik dari suatu konflik awal sampai konflik puncak ya, ketika kita mulai cerita konflik pun kita juga harus membuat pendahuluan ya. Pendahuluan itu apa? Yaitu perkenalkan tokoh-tokoh utama ya, itu udah pasti gitu. Itu bagian pasti itu satu bagian dengan ketika kita melakukan pendahuluan sebuah novel, kita juga sekaligus melakukan pendahuluan sebuah konflik. Jadi misalnya ya di dalam inilah novel Istri Salia kan, ketika saya menjelaskan tokoh utama dari novel ini, Andini sebagai istri dan kemudian Adrian sebagai suami, ya saya menjelaskan juga karakter Andini adalah karakter yang keras, karakter yang cenderung untuk mau menangnya sendiri gitu. Sementara Adrian pun karena berasal dari Sumatera, dia juga karakter yang keras juga gitu. Sehingga walaupun dari awal saya memperkenalkan kedua tokoh ini tidak maksud untuk langsung membuat konflik di awal cerita, tapi setidaknya pembaca sudah ada gambaran nih. Suami istri dua-duanya adalah orang yang keras, dua-duanya istilahnya ya inilah ya, hidup di kota metropolitan yang juga keras, dan juga dua-duanya menyenangi dunia malam, sehingga sudah tergambar nih kurang lebih potensi konflik yang akan terjadi itu kurang lebih seperti apa. Nah, itu sedikit memberikan clue ataupun memberikan memberikan petunjuk kecil lah bagi pembaca bahwa akan terjadi konflik ke depannya karena ya sifat-sifat mereka tadi. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Pendahuluan itu juga sekaligus untuk menjadi clue kita terhadap suatu alur konflik yang mungkin terjadi. Ya, pada saat kita memperkenalkan tokoh-tokoh utama dan juga kita mengenalkan konflik awal bisa terjadi. Walaupun di dalam novel ini saya tidak menjelaskan konflik itu di awal ya, saya menjelaskan konflik itu bagian agak tengah, baru setelah mereka menikah itu baru ada konflik itu. Tetapi bisa terjadi ketika memperkenalkan tokoh-tokohnya, memperkenalkan sifat-sifatnya, karakter-karakternya yang ternyata agak bertentangan, menjadi potensial untuk menjadi suatu konflik, langsung dijelaskan pula konflik awal yang terjadi. Itu terserah teman-teman sih ya. Yang jelas adalah kita memperkenalkan tokoh itu sekaligus memperkenalkan karakternya yang bisa jadi itu mempunyai potensi untuk menjadi konflik baik di awal maupun nanti di tengah cerita gitu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini misalnya contoh ya yang menerapkan metode ini, yang menerapkan sebuah konflik itu di awal saat memperkenalkan tokoh-tokohnya adalah misalnya novel Surat Cinta untuk Satria ya, karya Bagus Bramanti. Nah, di sini tokoh utamanya adalah Hema, Hema itu menulis surat cinta kepada kekasihnya kan, tapi karena ada sesuatu hal di dalam kata-kata di dalam surat cinta tersebut menyebabkan nantinya menjadi sumber konflik di bagian-bagian novel berikutnya. Nah, jadi ini adalah contoh ya bahwa konflik bisa saja langsung diperkenalkan di awal cerita gitu, seperti dalam novel Surat Cinta untuk Satria yang ditulis oleh Bagus Bramanti ini. Itu yang pertama ya teman-temannya, tahapan ketika kita membuat suatu novel ya kita harus juga membuat pendahuluan gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, teman-teman gabung ke mati gue ya. Nah, sekarang kita sedang membahas mengenai tahapan-tahapan membuat alur konflik dari sebuah novel roman gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangan karakter. Nah, tadi saya jelaskan ya bahwa pengembangan karakter baik itu pengembangan sifat, perkembangan jalan hidup, perkembangan pemikiran, kemudian juga perkembangan status dari seorang tokoh utama itu bisa menyebabkan konflik dari pasangan dengan pasangannya gitu. Nah, itu bisa terjadi
akhirnya pada saatnya akan menjadi konflik yang semakin lama semakin memuncak mencapai klimaks. Nah itulah, jadi ketika kita melakukan tahapan pengembangan karakter itu bisa barulah terjadinya konflik. Bukannya tadi di awal pendahuluan sudah terjadi konflik. Ini misalnya pada novel Bumi Manusia ya, karya Pramudia Anandatur. Selamat bergabung Kak Lut ya. Sekarang kita lanjutkan lagi membahas mengenai alur konflik dalam sebuah novel roman. Nah, ketika kita melakukan yang kedua, kita melakukan pengembangan karakter, itu bisa terjadi sebuah konflik itu dimunculkan di pengembangan karakter, yaitu misalnya pada novel tadi itu ya, Bumi Manusia karya Pramudia Anandatur, di mana karakter Minke itu dia bergerak dari seorang pelajar muda kemudian menjadi seorang pemimpin masyarakat. Nah itu kan pada saat dia terjadi pergeseran kehidupan, itulah terjadi konflik dengan pasangannya gitu. Nah itu jadi konflik bisa terjadi pada saat terjadi pengembangan karakter. Nah, kemudian tahapan berikutnya yang juga bisa menjadi pemicu konflik dalam sebuah novel ini ya, dalam Selamat Bergabung ke ABBB ya, dilanjutkan. Yang bisa menjadi pemicu konflik dalam sebuah novel itu adalah tahapan pengenalan tokoh romantis ya. Jadi kan pasti dalam sebuah novel, terutama yang saya sering sebutkan pada novel yang menggunakan sudut pandang orang pertama seperti novel ini ya, Sri Saliha, sudut pandang jadi menggunakan sudut pandang Andini ya, seorang istri sebagai pengantin baru. Nah dia menggunakan sudut pandang memandang suaminya dan juga memandang lingkungannya seperti apa gitu. Nah bisa terjadi ketika mengenalkan tokoh romantis. Nah misalnya si Andini mengenalkan tokoh romantisnya adalah waktu itu calon suaminya ya, Adrian. Akhirnya kemudian mereka menikah. Nah ketika itu pun bisa terjadi konflik ya. Jadi istilahnya ya itu seperti misalnya di sini ketika ketika ini cerita ini dimulai dengan sebuah konflik, yaitu si Adrian kan adalah seorang bagian promosi ya di suatu perusahaan kosmetik waktu itu. Nah dia banyak tugas keluar gitu, dan ketika itu Andini kan ulang tahun ya, dan janjian akan ke diskotik malam itu. Nah akan tetapi Adrian karena harus tugas keluar akhirnya datang terlambat gitu, walaupun tetap bisa pergi ke diskotik juga, tapi setidaknya kan itu sudah jadi konflik ya, artinya bahwa si Andini menunggu lama tidak ada kabar ya, karena ada keterlambatan delay penerbangan pesawat, dan si Adrian tidak bisa menghubungi karena ya sedang di dalam pesawat ya, sedang transit kan. Nah itu sehingga menimbulkan konflik. Nah jadi itu teman-teman, ketika saya menjelaskan tokoh romantis dalam novel ini, yaitu Adrian sebagai pacar kekasihnya dari Andini. Nah disitulah terjadi konflik antara mereka berdua gitu. Jadi bisa terjadi ketika saya mengenalkan satu tokoh utama tokoh romantis, itu bisa menjadi sumber konflik juga gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, tahapan mengenalkan tokoh romantis dan juga bisa menjadi titik awal dari sebuah konflik gitu dalam sebuah novel roman ya. Ini contohnya misalnya novel dari Terelie ya, Tentang Kamu. Itu itu menceritakan pertemuan tokoh utamanya Eka dan Rio ya di puncak gunung kan. Mereka itu cerita mengenai ini lagi gunung lah ya, pencinta alam ya. Nah, mereka bertemu di sebuah pendakian ya, sebuah kegiatan pendakian gunung. Nah disitulah menjadi awal konflik juga gitu. Pertemuan itu sekaligus jadi awal konflik pada hubungan-hubungan mereka selanjutnya. Nah itu contoh ya dari novel Tentang Kamu di Terelie gitu. Nah kemudian tahapan berikutnya dari sebuah kita membuat alur konflik yang juga bisa menjadi titik konflik dari sebuah novel roman itu adalah selamat bergabung ke Pojok Wacana ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai konflik dalam sebuah novel roman, dan sekarang kita sedang membahas pembahasan tentang tahapan-tahapan alur konflik yang dimana masing-masing tahapan bisa menjadi titik awal konflik dari sebuah novel roman tadi gitu. Nah sekarang kita sedang membahas mengenai konflik antara tokoh utama gitu ya. Jadi ya kalau konflik tokoh utama ya pasti yaitu konflik antara tokoh utama ya udah itu pasti karena terjadi sih, karena dalam sebuah novel saya bilang apalagi novel roman pasti ada konflik ya. Nah itu kan bisa terjadi ketika itu tadi sudah melewati beberapa tahap, kemudian tahap cerita, dan ketika masuk ke dalam bagian
utama cerita, bagian tengah cerita bisa jadi konflik ya. Itu bisa terjadi misalnya perbedaan nilai, kemudian juga salah paham tadi gitu juga. Di awal-awal hubungan mereka baik-baik saja, hubungan mereka fine-fine aja, tapi di tengah perjalanan cinta mereka ya ada kesalahan pahaman ataupun juga perbedaan nilai yang baru mereka sadari, itu kan menyebabkan konflik. Jadi konflik itu juga bisa diciptakan di awal, di tengah cerita ya. Ketika itu tadi ternyata ada hal berbeda yang mereka temuin gitu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah konflik karena perkembangan intensitas romantis. Jadi kan cerita romantisme itu kan ini ya teman-temannya, ya kita ya kayak inilah, dari mulai PDKT, dari mulai kenal lah, kemudian share pada misalnya seorang laki-laki share pada seorang wanita temennya gitu, kemudian mulai deket-deket, mulai PDKT, kemudian mulai SKSD lah, sok-sok kenal gitu, sampai akhirnya nembak gitu ya. Nah, itu kan ada intensitas romantisme tersebut ya, sampai diterima, kemudian mereka menjalani kisah sebagai sepasang kasih, itu kan ada intensitas. Nah, intensitas tersebut bisa terjadi berjalan mulus ya, artinya dari mulai awal sir sampai kemudian jadian, bahkan sampai menikah bisa ya mulus-mulus aja ya. Tapi kan kalau ceritanya seperti itu nggak menarik untuk dibuat sebagai sebuah alur cerita novel kan. Nah, makanya bisa terjadi dalam tengah alur intensitas itu terjadi selek ya, terjadi hal yang menyebabkan konflik di antara mereka gitu. Misalnya ternyata ketika mereka sudah dekat dan mereka sudah jadian, si wanitanya tuh benar-benar ini diperhatikan gitu, tiap hari harus ditelepon, tiap hari harus di WhatsApp, tiap hari harus ditanya kabarnya. Sementara prianya ternyata seorang yang cuek gitu kan, mungkin sehari belum tentu dia telepon ataupun WhatsApp. Nah, itulah ketika hubungannya sudah dekat dan si wanitanya itu semakin menuntut perhatian, nah bisa terjadi suatu konflik ya tadi, karena intensitas yang berkembang dari hubungan cinta, tapi itu tidak bisa diimbangi oleh salah satu dari keduanya gitu. Nah, contoh dari novel ini adalah novel Ayat-Ayat Cinta ya, dari Habibur Rahman Shirazi, yaitu yang menunjukkan bahwa intensitas kasih sayang, intensitas hubungan romantisme itu bisa menjadi titik sebuah konflik itu berawal gitu. Nah, itu yang kelima ya. Kemudian puncak konflik romantis itu bisa terjadi juga gitu. Jadi artinya setelah ada perkembangan hubungan romantis, kemudian mencapai puncaknya. Nah, ketika puncak romantis itu justru bisa terjadi konflik gitu. Walaupun sebelumnya mungkin tidak terjadi konflik, ataupun konflik-konflik yang sifatnya konflik-konflik yang sifatnya mungkin kecil-kecil saja dalam hubungan kekasih, tetapi justru ketika puncak romantismenya terjadi, justru situ terpecahlah suatu konflik, yaitu ya macam-macam teman-temannya itu bagaimana teman mengolah ceritanya, tapi bisa terjadi kita meletakkan konflik itu di bagian itu gitu. Ini misalnya dalam novel Der Nathan ya, dari Eriska Febriana yang bercerita ketika si Nathan itu ya tokoh prianya, dia dia sedang mengalami hal-hal yang mengancam jiwanya gitu. Justru disitulah terjadi konflik dengan kekasihnya gitu kan ya, karena itu tadi mungkin si kekasihnya tidak sadar bahwa si Nathan sedang terancam, tapi Nathan sendiri juga karena dia terancam, dia juga cenderung lebih emosional. Nah, itu jadi ketika justru mereka sudah semakin dekat, bisa terjadi suatu hal yang menyebabkan konflik pecah di antara mereka gitu. Jadi itu ya teman-temannya alur konflik yang keenam yang berikutnya, itu ketika sudah justru di puncak hubungan romantis mereka, justru konflik itu pecah gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah setelah sesuatu terjadi konflik kan pasti ada resolusi ya, adanya penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah itu bisa jadi tetap terjadi konflik di situ, walaupun tingkat intensitas konfliknya tidak besar ya, karena sudah melewati tahap klimaks dari romantisme dan klimaks dari konflik tadi gitu. Sehingga ya akhirnya yang terjadi adalah mereka akhirnya bisa menemukan solusi, akhirnya mereka bisa bersatu kembali gitu ya. Ini seperti misalnya di novel Ayat-Ayat Cinta ya, dari Habibur Rahman Shirazi, yang dimana Fahri dan Aisyah itu akhirnya bisa menemukan kebahagiaan setelah mereka melalui konflik yang sangat panjang seiring dengan perjalanan kisah cinta mereka gitu. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman ya,
ini ya, apa namanya, masih ada teman-teman. Jadi yang ke-8 itu nanti ini ya teman-teman, saya ulangin lagi ya, apa nama pembahasannya dari awal mengenai alur konflik, sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambarannya secara umum ya, secara ringkas gitu. Nah, yang terakhir itu akhir yang memuaskan, yaitu artinya dalam sebuah konflik pasti bagaimanapun kita akan umumnya sebuah cerita cinta itu pembaca ataupun penonton ketika sebuah novel diangkat jadi film ya menginginkan happy ending itu sebagian besar sih. Makanya si penulis harus membuat apa namanya, penyelesaian masalah atau konflik yang memuaskan, artinya sebisa mungkin happy ending ya, walaupun itu bukan rumus atau syarat juga sih, bisa jadi yang sad ending ya, tapi umumnya adalah happy ending. Nah itulah apa namanya, seperti misalnya di dalam novel Der Natasha tadi ya, di mana ketika Natasha dan ketika Nathan tadi mengalami sesuatu yang mengancam jiwa, kemudian mereka konflik, akhirnya mereka bisa bersatu kembali setelah mereka menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah itu apa namanya, menunjukkan bahwa sebuah novel itu yang roman sebaiknya memang happy ending gitu. Nah itu teman-teman ya, saya ulangi lagi sih, tadi saya jelaskan dengan sedikit tambahan keterangan. Nah sekarang saya jelaskan secara ringkas ya mengenai alur-alur sebuah konflik dari sebuah novel dari awal sampai akhir, yang masing-masing alur tahapan-tahapan tersebut bisa menjadi titik awal dari sebuah konflik gitu ya. Nah yang pertama adalah pendahuluan itu. Jadi ketika kita membuat sebuah alur konflik ya, dan itu bersamaan dengan ketika kita membuat pendahuluan dari sebuah novel ya. Jadi pendahuluan itu adalah memperkenalkan tokoh-tokoh utamanya, dan terutama tokoh wanita dan pria sebagai sepasang kekasih. Dan yang kedua adalah memperkenalkan awal dari sebuah konflik. Nah itu tahapan pertama membuat konflik. Bisa terjadi pada tahap awal perkenalan itu sudah terjadi alur konflik. Pun kalau tidak, kita bisa kalau alur konflik itu bisa di dalam tahapan pembuatan novel berikutnya, yaitu ketika kita melakukan pengembangan karakter ya. Jadi karakter itu kan pasti mengalami perubahan ya. Karakter utama terutama ya, pria dan wanita sebagai sepasang kekasih pasti mengalami perubahan, maka itu perubahan sikap, perubahan kehidupan status sosial, kemudian perubahan perubahan nilai-nilai dalam dirinya. Itu kan pasti apapun bentuknya pasti mengalami perubahan atau mengalami perkembangan. Nah, ketika terjadi perkembangan karakter itu bisa terjadi justru menjadi titik konflik di antara mereka berdua gitu. Nah itu yang kedua ya, adanya perubahan karakter. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan tokoh romantis. Jadi di sini misalnya kan ketika novel yang menggunakan pendekatan orang pertama sebagai tokoh utama, salah satu tokoh utama dari novel tersebut dia memperkenalkan kekasihnya, ataupun setidaknya memperkenalkan orang yang dia incar untuk menjadi kekasihnya. Nah itu ketika tahapan memperkenalkan tokoh yang akan jadi kekasihnya itu bisa jadi konflik kan ya. Itu tadi misalnya ada perbedaan status sosial di antara mereka, sehingga ya walaupun mereka mencoba untuk saling mencintai tapi tetap ada hal-hal yang bisa menyebabkan konflik ya. Itu jadi teman-teman ya, ketika terjadi melakukan perkenalan terhadap tokoh romantis itu bisa jadi awal konflik juga. Ini yang ketiga ya teman-teman ya. Nah, alur yang keempat berikutnya itu adalah konflik antara tokoh utama, atau kita bisa bilang puncak konflik lah ya. Jadi kan setelah terjadi konflik-konflik kecil, kemudian terjadi konflik utama kan. Nah konflik di antara tokoh-tokoh utama, tokoh pria dan wanita sebagai sepasang kekasih. Nah itu juga pasti ketika terjadi konflik yang memuncak ya udah pasti itu konflik sudah terjadi di situ gitu ya. Nah kemudian bisa terjadi juga ketika terjadi perkembangan. Yang kelima adalah perkembangan intensitas romantisme gitu kan. Cerita romantis itu kan bertahap ya, dari itu tadi mulai seneng, kemudian mulai deketin, kemudian mulai PDKT, mulai kasih hadiah, kemudian mulai ngapelin, dan akhirnya menyatakan cinta dan terima cintanya, kemudian menjalani hubungan kekasih. Nah itu kan pasti ada tingkat intensitasnya yang harus meningkat. Nah semakin meningkat suatu tingkat intensitas romantisme bisa terjadi itu menjadi justru sumber konflik gitu ya. Karena kan justru karena semakin dekat semakin mereka tahu istilahnya baik buruk masing-masing. Nah disitulah bisa menjadi sumber konflik. Nah itu yang kelima ya, perkembangan intensitas romantis juga bisa menjadi sumber konflik.
Dan yang berikutnya adalah ketika sudah terjadi konflik, pasti ada puncak konflik kan. Yang keenam inilah puncak konflik. Dan puncak konflik udah pasti ada hal-hal banyak konflik terjadi, titik konflik di sini gitu ya. Bahkan titik yang klimaks ya, titik puncaknya. Nah makanya yang keenam, tahapan keenam adalah puncak konflik romantis gitu ya. Walaupun konflik tapi romantis juga kan. Nah itu adalah suatu puncak gitu. Dan setelah adanya puncak ya kita karena sebagai sepasang kasih itu tidak ingin konflik itu memecahkan hubungan kan. Nah, makanya mereka mencari solusi, mencari jalan keluarnya. Nah, ketika mereka berusaha mencari jalan keluar itulah itu bercerita mengenai hal konflik walaupun sudah terjadi anti klimaks ya, sudah mulai terjadi penurunan tingkat konflik karena mereka mungkin sudah makin sadar bahwa mereka misalnya tidak boleh menekankan ego masing-masing. Nah, jadi di tahapan yang berikutnya resolusi dan juga pertumbuhan karakter dari tokoh-tokoh utama itulah membuat terjadinya anti klimaks dari sebuah konflik. Dan akhirnya setelah terjadi anti klimaks, konflik itu sudah bisa diatasi, akhirnya ya terjadi akhir cerita yang memuaskan bagi pembaca terutama karena pembaca umumnya menyenangi cerita novel roman yang ini ya yang sifatnya happy ending gitu ya. Jadi selamat bergabung ke Eri Wijayanto ya. Sekarang kita sedang membahas mengenai konflik dalam sebuah novel bergenre roman dan kita baru saja selesai membahas mengenai alur konflik dari mulai tahap pendahuluan sampai dengan tahap penyelesaian konflik yaitu dan masing-masing bisa menjadi titik mulai konflik ataupun juga titik puncak dari konflik tersebut gitu. Jadi itu ya teman-temannya bagaimana menerapkan apakah kita akan membuat sebuah konflik itu di awal ataupun di tengah ataupun juga ketika di akhir cerita itu adalah pilihan kita ya. Yang jelas kita harus paham target pembaca kita tuh menyenangi buku-buku yang seperti apa gitu atau menyenangi cerita seperti apa. Nah itulah kita memilih alur konflik mana yang paling tepat sebagai titik konflik yang menjadi pusat perhatian dengan kita. Disitulah kita lakukan pemilihannya gitu. Nah kemudian itu ya tadi kita sudah membahas tadi yang pertama adalah jenis-jenis konflik, kemudian juga tahapan-tahapan dalam alur konflik sebuah novel genre roman gitu ya. Nah, sekarang kita sepanjang sekitar 34 jam membahas mengenai konflik ya. Jadi artinya kita membahas mengenai konflik dalam sebuah novel roman. Sebetulnya apa sih tujuan kita membuat konflik? Kenapa konflik itu adalah satu unsur ataupun komponen paling utama dari sebuah novel, terutama novel roman gitu. Nah, sebetulnya intinya adalah satu, membuat pembaca itu menjadi tertarik dan akan membaca tulisan kita tuh sampai dengan kata terakhir, sampai halaman terakhir. Itu intinya ya. Tapi penjelasannya seperti apa? Kenapa konflik bisa menjadi hal yang sangat penting bagi penulisan sebuah novel roman? Nah itu ada beberapa tujuan utama dari kita menimbulkan konflik dalam sebuah novel roman ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata ya kita jangan, kalau bisa menghindari konflik ya teman-temannya, jangan justru kita menjadi sumber konflik ya. Kita ya menjadi api dalam sekam yang membakar suatu konflik ya. Tapi ya kalau dalam sebuah novel kita sebagai penulis ya kita justru harus kreatif, kita harus bisa menimbulkan konflik. Dengan tujuan apa? Nah ini tujuan saya sampaikannya, tujuan-tujuan dari kita menulis sebuah novel gitu ya. Yang tujuan-tujuan kita membuat konflik dalam sebuah novel bergenre roman. Yang pertama adalah menghadirkan ketegangan emosional. Udah pasti kan ya, kita itu ya inilah sifat kita manusia itu, walaupun mencari hiburan pasti ada rasa ingin tahunya kan. Nah sama dengan kita membaca novel, kita cari hiburan pasti juga ingin meningkatkan rasa ingin tahu kita. Nah ingin tahu itu ditonjolkan ataupun diangkat melalui ketegangan dalam sebuah cerita. Nah itu dengan kita membuat konflik otomatis membuat cerita yang kita buat itu menjadi tegang. Cerita itu menjadi sesuatu yang intensitas intensitas emosinya tinggi. Nah itulah sehingga akhirnya si pembaca akan terlarut emosi dan perasaannya dalam tulisan tersebut gitu. Nah itu ya, selamat bergabung ke Bakol Es Batu ya. Nah sekarang kita sedang membahas mengenai tujuan kita membuat konflik ya, tujuan kita membuat keributan dalam sebuah novel ya teman-teman. Jadi terutama novel bergenre roman. Nah, itu pertama adalah menghadirkan ketegangan ya. Itu tentu akan membuat pembaca semakin tertarik untuk membaca novel kita dan
akhirnya menyelesaikan membaca novelnya, dan setelah selesai pun ada perasaan emosional yang diaduk-aduk karena cerita konflik yang sangat baik ditulis dalam novel tersebut. Itu yang pertama ya, menghadirkan ketegangan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan perkembangan karakter. Jadi ya kan kita pasti dalam sebuah alur cerita itu ada perkembangan ya. Itu tadi saya bilang perkembangannya bisa perkembangan sikap, perkembangan pandangan, perkembangan kehidupan, perkembangan status sosial, perkembangan nilai-nilai, perkembangan perilaku dan hal lain yang berkembang dari tokoh itu. Nah, dengan kita membuat konflik, otomatis kita lebih bisa membuat perkembangan tokoh-tokohnya itu lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak ada konflik, ceritanya kan akan hambar ya, akan datar aja. Kita lebih sulit untuk membuat cerita pengembangan karakter tokoh-tokoh utama dari novel tersebut. Akan tapi kalau kita ada konflik, kemungkinan kita membuat perkembangan dari masing-masing tokoh utama baik pria dan wanita sebagai sepasang kekasih tadi itu akan lebih mudah kita olah, akan lebih mudah kita mendapatkan ide inspirasi untuk membuat perkembangan-perkembangan itu dengan kita memunculkan sebuah konflik. Jadi itu ya, dengan kita adanya konflik bisa membuat kita membuat perkembangan yang menarik dari tokoh-tokoh utama dari novel tersebut. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah menunjukkan keindahan suatu hubungan gitu. Jadi ya lagi-lagi ya, konflik itu dalam sebuah novel, bahkan dalam kisah nyata sebuah hubungan cinta itu adalah seperti garam dalam sebuah sayur ya. Jumlahnya nggak banyak kan dalam setiap sayur kan, tapi kalau kita tidak lupa memberikan garam dalam sebuah sayur, rasanya tentu akan hambar gitu ya. Sama konflik itu ya tentu tidak banyak kan dalam suatu hubungan cinta kan, pasti ada walaupun itu dalam jumlah yang terbatas, terukur. Akan tetapi dengan adanya konflik tersebut yang membuat cerita indah tersebut jadi lebih menarik, lebih berkesan ya. Kalau dalam sebuah novel lebih membuat penonton teraduk-aduk emosinya, lebih membuat penonton ataupun pembaca itu lebih semakin tertarik, semakin penasaran untuk menyelesaikan membaca novel tersebut. Nah itu, jadi ya dengan adanya konflik justru menunjukkan keindahan hubungan cinta dalam novel tersebut gitu ya. Itu yang kedua gitu ya. Kemudian yang ketiga kemudian yang keempat adalah menghadirkan konflik dan tantangan gitu. Nah, ya istilahnya ya kita kan pasti hidup tuh perlu tantangan ya, perlu challenge ya. Dalam sebuah kalau kita bercerita mengenai novel bergenre misteri, ya tantangannya adalah bagaimana si detektif itu menemukan pelaku kejahatannya siapa gitu. Itu kan tantangannya ya. Nah, kalau kita bicara novel science fiction ya bagaimana manusia itu memanfaatkan teknologi yang ada sehingga bisa mencapai masa depannya gitu. Ataupun juga dalam sebuah novel bergenre fantasi ya bagaimana kita bisa menjelajahi alam pikiran imajinasi kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang sifatnya fantasi, yang sifatnya hayalan itu dengan baik. Nah, kalau dalam sebuah novel bergenre roman ya tantangannya adalah bagaimana menghasilkan sebuah cerita cinta yang menarik gitu, penuh dengan bumbu-bumbunya, dan bumbu-bumbunya itu ya konflik tadi gitu. Jadi makanya dengan adanya konflik menghadirkan tantangan dalam cerita tersebut sehingga lebih menarik gitu ya, karena ya itu tadi karena ada konflik. Beda kalau nggak ada konflik ya saya bilang datar-datar aja ceritanya kan. Nah, itu yang keempat ya, tujuan kita membuat konflik dalam sebuah novel gitu. Selamat bergabung Kak Bayu Agung Irawan ya. Kita sekarang sedang membahas tahap akhir dari pembahasan terkait dengan konflik dalam sebuah novel roman ya. Dan yang kita bahas sekarang adalah tujuan mengapa kita membuat suatu keributan dalam tanda petik atau kita membuat suatu alur konflik dalam sebuah novel roman gitu kan. Yang kelima itu adalah memberikan pesan tentang cinta dan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi tetap dalam sebuah konflik itu ada nilai atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya ya. Jadi konflik itu adalah pengantar dari nilai-nilai moral ataupun pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulisnya melalui konflik itu tadi. Contohnya itu dalam novel Ayat-Ayat Cinta kan ya, itu kan ada konflik di situ kan, tapi kan ada cukup itu syarat ya kalau teman-teman yang membaca novel ini atau melihat filmnya, itu di antara konflik-konflik itu syarat dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan bahkan pesan-pesan religius keagamaan ya. Nah, itulah ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi, kenapa kita harus membuat konflik? Apa tujuan kita membuat konflik dalam sebuah novel
yang sifatnya adalah novel genre roman, yang pertama adalah menghadirkan ketegangan emosional. Udah pasti ya, ketegangan emosional itu pasti akan timbul kalau adanya konflik. Kalau ceritanya nggak ada konflik, datar-datar aja, tidak akan ada ketegangan emosional. Sementara ketegangan emosional itu menjadi daya tarik utama pembaca dalam membaca sebuah novel genre roman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan menggambarkan perkembangan karakter gitu. Dengan kita membuat konflik, karakter-karakter dari sebuah novel itu jadi lebih mudah kita kembangkan gitu. Beda kalau ceritanya datar-datar aja, nggak ada konflik, ya kita lebih susah mengembangkan karakter-karakter dari tokoh utama di sebuah novel roman gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah menunjukkan idenya satu hubungan gitu. Nah justru karena adanya konflik, suatu hubungan cinta itu justru menjadi indah gitu. Sama tadi dengan adanya sayur, walaupun sayur rasanya asin, tapi dalam jumlah yang pas akan membuat enak sebuah sayur. Sama konflik, walaupun tidak enak, akan tetapi dalam intensitas yang pas, dalam jumlah yang pas akan membuat sebuah cerita cinta itu menjadi lebih indah gitu, menjadi sangat menyenangkan untuk dikenang. Nah kemudian yang berikutnya adalah dengan kita membuat sebuah konflik sehingga kita menghadirkan tantangan dalam sebuah cerita gitu. Karena ya kita di konflik kan pasti menegakkan kan, pasti membuat tokoh-tokoh utama itu ingin menyelesaikan masalah itu gitu, ataupun bahkan terlarut dalam konflik yang terjadi. Nah itulah menjadikan tantangan yang menarik dalam sebuah novel yang menjadi lebih menarik lagi dibaca oleh pembaca gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah memberikan pesan tentang cinta dan juga tentang perkembangannya. Artinya ya dengan justru dalam konflik itulah pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya, baik itu pesan moral, kemudian pesan-pesan kehidupan, dan juga pesan-pesan lain itu bisa disampaikan melalui cerita konflik itu. Dan itu lebih mengena kepada pembaca daripada jika pesan-pesan itu disampaikan secara datar saja dalam sebuah alur cerita yang datar tanpa ada sebuah konflik gitu. Itu tentu malah justru pembaca tidak terlalu ngeh dan mudah melupakan pesan tersebut. Akan tetapi jika pesan tersebut disampaikan melalui sebuah konflik, ya akan lebih membuat pembacanya itu lebih tertarik ya untuk membuat sebuah novel itu menarik untuk dibaca sampai akhir gitu. Nah itu sih teman-teman ya, ternyata walaupun konflik, keributan, tapi ternyata penting juga ya kita buat ya, kita bentuk ya dalam sebuah novel, ya itu tadi tujuan-tujuan tadi. Nah itu teman-teman kurang lebih ya udah 1 jam pas ya kita bahas ya mengenai konflik dalam sebuah novel. Dan sekarang kita akan akhiri dengan sebuah tips ya, tips bagaimana kita membuat sebuah konflik dari sebuah novel roman yang konflik itu bisa menarik, konflik itu bisa menjadi garam dari sebuah sayuran gitu ya. Jadi artinya konflik itu bisa pas secara tepat membuat novel yang kita tulis, membuat jalan cerita yang kita tulis itu menjadi jalan cerita ataupun novel yang menarik gitu ya. Nah ini saya sampaikan beberapa tips ya teman-teman ya, teman-teman yang saat ini sedang ya mungkin mulai mencoba menulis novel atau setidaknya menulis cerpen, dan cerpennya itu bergenre ataupun novelnya bergenre roman, itu ada beberapa tips yang dapat teman-teman terapkan untuk membuat sebuah konflik yang menarik dari sebuah kisah cinta ya, di sebuah roman di sebuah novel ataupun juga cerpen yang bergenre roman gitu. Nah yang pertama adalah kenali tokoh-tokoh utama dengan baik. Jadi walaupun kita yang membentuk, tanda petik kita yang menciptakan tokoh-tokoh utama dari novel kita harus paham benar kita tuh ingin membentuk tokoh-tokoh utama itu seperti apa gitu. Jangan kita hanya sekedar tokohnya pria, wanita, pria namanya ini, yang prianya kerjanya di sini, pendidikannya ini, si wanitanya kerjanya di sini, pendidikannya ini. Jangan hanya sekedar itu teman-teman harus bisa mengenali secara baik dari tokoh-tokoh tersebut gitu, baik dari sisi pemikirannya, dari sisi pemahamannya terhadap kehidupan, dari sisi kisah-kisah masa lalunya seperti apa, dari sisi value-value atau nilai-nilai yang dia yakini terhadap suatu kehidupan, terhadap suatu hubungan, kekasih. Nah itu semuanya itu harus benar-benar teman-teman kenali. Artinya ya teman-teman kenali, teman-teman membentuk sendiri gitu dalam benak teman-teman, dalam pikiran teman-teman. Ketika teman-teman menulis novel tersebut sudah ada bayangan, tokoh utama prianya tuh seperti ini gambaran lengkapnya, tokoh utama wanitanya seperti ini lah gambaran lengkapnya gitu. Nah inilah yang pemahaman inilah ya
yang membuat si penulis itu dapat membuat alur konflik yang menarik karena dia benar-benar paham tuh tokoh-tokoh utamanya si pria dan si wanita itu seperti apa gitu. Itu yang pertama ya. Tipsnya adalah kenali tokoh-tokoh utama dengan baik gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bangun konflik yang menarik ya. Udah pasti ya teman-temannya, konflik yang baik adalah konflik yang menarik. Nah, karena itu dengan tadi saya jelaskan ada yang jenis-jenis konflik dan juga bagaimana tahapan-tahapan dalam alur sebuah konflik itu semuanya dapat diterapkan oleh teman-teman, tentu teman-teman dapat membangun sebuah konflik yang menarik. Makanya penjelasan tadi teman-teman perlu perhatikan lagi ya. Jadi kali teman-teman, saya setiap live ini akan selalu membuat potongan-potongan live, terutama live yang menarik ya, karena nggak mungkin saya membuat potongan live itu di setiap live saya, karena kan saya live tiap hari, hampir tiap hari. Mungkin akan terlalu penuh video-video dari saya. Kalau saya semua live saya buat potongan ataupun cuplikan live-nya kan. Tapi beberapa tema live yang menarik yang paling bisa memberikan wawasan ataupun memberikan pencerahan bagi teman-teman, termasuk live hari ini saya akan membuatkan video-videonya ya. Nah itu saya sekarang udah membuat beberapa seri dari cuplikan-cuplikan live saya sebelumnya. Teman-teman yang sudah follow akun saya juga pasti sering menerima di beranda teman-teman video-video saya ini ya. Kalau teman-teman yang belum follow akun saya, teman-teman bisa follow akun saya sehingga teman-teman dapat menerima video-video cuplikan dari live saya yang sangat berguna bagi teman-teman yang tertarik untuk mendalami dunia tulis-menulis secara baik, secara mendalam lagi. Nah itu teman-teman akan bisa mendapatkan video-videonya. Makanya ya, saya sarankan untuk segera follow akun saya ya teman-teman ya. Nah, itu sekarang kita balik lagi ke laptop. Tips yang ketiga itu adalah ciptakan momen-momen romantis yang kuat ya. Jadi ya teman-teman itu juga harus kreatif ya. Kreatif dalam arti yang momennya romantis itu apa sih? Misalnya ketika seorang pria dan wanita sepasang kekasih konflik di sebuah kafe yang romantis. Nah, bagaimana kemudian akhirnya kan mereka mungkin akhirnya diem-dieman kan. Nah diem-dieman itu bagaimana teman-teman membangun suasana romantis dalam konflik tersebut. Misalnya ketika diem-dieman tiba-tiba penyanyinya menyanyikan lagu awal mereka dulu berjumpa misalnya. Itu kan secara langsung membuat romantisme semakin meningkat ya ketika mereka akhirnya berbaikan kembali karena istilahnya seolah-olah si penyanyi itu mengingatkan bahwa tujuan mereka untuk menjalin hubungan cinta kasih itu ya untuk saling menyayangi, bukan untuk saling bertengkar gitu. Nah itu jadi bisa teman-teman bisa membuat berbagai macam trik menciptakan sebuah momen-momen ataupun hal-hal yang sifatnya romantis walaupun dari sebuah konflik sekalipun gitu ya. Nah itu sih teman-teman. Nah kemudian itu yang ketiga ya, tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah berikan ruang untuk pertumbuhan karakter. Artinya ya kita harus kreatif juga membangun karakter masing-masing tokoh dari novel kita ya, terutama tokoh-tokoh utama. Jadi tadi pengembangan karakter bisa jadi dari unsur pengembangan pemikirannya dia, perkembangan kedewasaannya mereka, kemudian perkembangan kehidupan mereka, perkembangan status sosial mereka, perkembangan mereka bagaimana mereka memandang hidup dan lain-lain gitu. Artinya kita harus selalu membuka ruang untuk itu ya. Toh kita ya lah yang membentuk, yang tanda petik menciptakan tokoh-tokoh itu. Jadi harusnya kita paham bagaimana kita mengembangkan tokoh-tokoh tersebut gitu. Nah itu yang empat. Yang kelima adalah jaga kelangsungan ketegangan ya. Artinya kita kalau membuat konflik itu ya harus intens ya. Artinya kalau perlu sepanjang novel itu perlu dengan konflik ya, walaupun konfliknya kita atur, ada yang naik, ada yang turun, ada bahkan nanti puncak konfliknya seperti apa. Jadi jangan kita membuat konflik itu yang satu konflik aja, walaupun itu konflik yang langsung tinggi gitu. Itu membuat cerita kita jadi kurang menarik ya. Makanya kita harus secara konsisten tuh membangun konflik jika perlu dari awal sampai akhir cerita gitu ya. Nah itu yang kelima. Yang keenam adalah sampaikan pesan ataupun makna yang mendalam ya. Dan yang tadi ya teman-teman ya, makna yang mendalam itu bisa lebih kita lakukan jika kita melakukannya ketika kita membuat konflik. Dari konflik-konflik itulah kita bisa menyisipkan pesan-pesan
moral, pesan-pesan nilai-nilai kehidupan yang akan kita sampaikan sebagai penulis dalam tulisan kita gitu ya. Nah, yang ketujuh adalah kita harus menggunakan bahasa kuat yang imajinatif. Udah pasti ya, namanya novel bahasanya harus kuat dan imajinatif. Tapi itu lebih mudah kita ciptakan kalau kita bisa membuat konflik yang kuat. Kita membuat konflik yang kuat, konflik yang tepat, ya otomatis kata kita akan mengalir dengan lebih imajinatif gitu. Nah, itu kemudian yang kedelapan adalah ciptakan ending yang memuaskan. Jadi ya lagi-lagi pembaca novel roman umumnya adalah menginginkan happy ending ya, walaupun sebelumnya harus berkonflik dulu ya, istilahnya menginginkan cerita yang berakit-rakit dahulu, berdang-dang kemudian ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi walaupun seberapa kendala, semua hambatan, beberapa gelombang yang harus mereka hadapi dalam menjalani kehidupan percintaan, pada akhirnya pembaca menginginkan si tokoh utama itu, pria dan wanita tadi, bersatu kembali gitu ya, dan happily ever after, hidup bahagia selamanya lah kalau kita lihat cerita-cerita anak-anak dulu ya. Nah, itu sih yang ke-9. Kemudian yang 10 adalah selalu pertimbangkan pembaca. Itu tadi antara lain yang pembaca menyenangi cerita happy ending ya, kita harus bisa mengikuti keinginan pembaca kita gitu. Dan yang jelas, yang sebagai penulis secara umum ya, kita harus melakukan pengembangan menulis ya. Kita harus selalu latihan menulis, selalu menambah wawasan menulis, termasuk misalnya mengikuti sharing ini kan. Dengan mengikuti sharing ini ya teman-teman bisa menambah wawasan menulis gitu ya. Nah, itu sih teman-teman 10 tips agar teman-teman dapat membuat sebuah konflik yang menarik dalam sebuah novel bergenre roman. Saya sebutkan semuanya ya secara singkat ya, secara cepat. Yang pertama adalah kenali tokoh-tokoh utama dengan baik, itu udah pasti. Kemudian yang kedua adalah bangun konflik yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah ciptakan momen-momen romantis yang kuat. Dan yang keempat adalah berikan ruang untuk pertumbuhan karakter. Yang kemudian yang kelima adalah jaga kelangsungan ketegangan emosional. Ketegangannya artinya dari awal sampai akhir cerita itu kita harus jaga gitu intensitasnya agar cerita itu tetap menarik. Yang keenam adalah sampaikan pesan ataupun nilai-nilai yang mendalam dalam cerita tersebut. Yang saya sampaikan tadi itu bisa dilakukan ketika kita bercerita membahas mengenai konflik. Disitulah kita sampaikan pesan-pesan kita sebagai penulis dalam cerita novel tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah gunakan bahasa-bahasa yang kuat, yang imajinatif, yang lagi-lagi bisa kita bentuk dengan baik kalau kita bisa membuat cerita konflik yang menarik gitu. Dan yang kedelapan adalah ciptakan ending yang memuaskan ya. Jadi ending yang menyenangkan bagi pembaca ya, umumnya adalah happy ending gitu. Dan yang ke-9 kita harus pertimbangkan keinginan pembaca ya, termasuk tadi membuat happy ending dari sebuah cerita roman. Dan yang ke-10 adalah kita harus mengembangkan kemampuan menulis ya. Kita selalu berlatih dan juga menambah wawasan antara lain dengan mengikuti sharing seperti sharing menulis di live ini gitu ya. Jadi itu sih teman-teman ya, kurang lebih gambaran mengenai pembahasan bagaimana kita membuat konflik yang menarik dalam sebuah cerita novel dan terutama novel roman. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dari novel ini gitu, sehingga ya teman-teman yang lagi sedang belajar menulis novel ataupun cerpen, teman-teman bisa meningkatkan kemampuan teman-teman untuk membuat sebuah konflik yang menarik dari sebuah novel. Lagi-lagi saya selalu mengatakan bahwa novel tanpa konflik itu adalah hanya kata-kata indah, tapi bukan sebuah novel, apalagi novel roman gitu kan. Dan konflik itu adalah bagai garam dalam sebuah sayuran. Konflik adalah suatu penyedap dari sebuah cerita novel roman, walaupun di situ mungkin ya bersakit-sakit dahulu ya si tokoh-tokoh ceritanya, si pria dan wanita sebagai sepasang kekasih atau beberapa suami istri, akan tetapi akhirnya mereka bersenang-senang kemudian setelah itu gitu. Nah, demikian teman-teman pembahasan saya kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Dan apabila teman-teman yang ditanyakan, tempat bergabung ke gantengnya ini ya. Sekarang kita sudah selesai nih kakak membahas mengenai hal mengenai bagaimana kita membuat konflik dari sebuah novel. Novel ini ya, novel yang sifatnya adalah novel roman ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Dan jika ada yang tanyakan, teman-teman bisa menanyakannya pada kolom komentar ya.
Ataupun kalau misalnya teman-teman belum ada yang tanyakan, mungkin bisa ikut di live besok ya. Insya Allah mulai jam setengah 10 kita mulai lagi live dengan live berikutnya, sehingga teman-teman bisa tanyakan, ataupun bahkan di setiap video yang muncul di beranda teman-teman dari saya, teman-teman juga bisa tanyakan aja apapun terkait dengan hal menulis. Nanti saya akan jawab bisa melalui video ataupun juga sekaligus juga saya jawab di live selanjutnya gitu. Nah, demikian teman-teman ya pembahasan dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Dan lagi-lagi teman-teman yang belum follow akun saya, teman-teman jangan lupa follow akun saya, sehingga nanti ketika saya membuat cuplikan video dari live ini, teman-teman juga bisa masuk ke berada teman-teman video-video cuplikan tersebut. Nah, demikian teman-teman, saya akhiri dulu perjumpaan saya kali ini. Sampai berjumpa lagi besok insya Allah jam setengah 10 dalam pembahasan mengenai sharing menulis yang lainnya gitu. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.